harus ya ikutan pramuka, kenapa sih kok jadi wajib dan lain sebagainya. Oke, tapi kakak hari ini akan menyampaikan dulu nih tentang latar belakang dulu. Ketika kita ingat Soekarno, ingat kata-kata yang cetar membahana yang saat ini masih terus dikenang dan masih sering sekali dijadikan sebagai quotes-quotes yang memotivasi anak-anak muda. Ketika Soekarno mengatakan beri aku 10 pemuda maka akan aku guncangkan dunia, itu sebetulnya yang kita juga butuhkan pada hari ini. Nah, ingat bahwa tantangan pemuda masa lalu adalah perjuangan melawan penjajah ya. Jadi perjuangan bagaimana untuk meraih kemerdekaan, memerangi penjajah dan lain-lain. Lalu apa generasi sekarang tantangannya? Kita tahu bahwa dari sisi persaingan lihat, kita ini hanya seperti buih di lautan. Kita itu hanya satu dari 7,8 miliar manusia begitu. Bayangkan ini data tahun 2020. Bagaimana tahun 2021 ya. Nah, kemudian juga masalah kita juga tantangan banyak ya. Jadi saya sering mengatakan jangan bilang masalah tapi ini adalah tantangan. Nah, tantangan terkait dengan kemajuan teknologi yang pesat sehingga tentu saja menuntut sumber daya manusia yang unggul. Jadi kalau kita tahu bahwa zaman dulu kan belum ada tuh teknologi seperti yang sekarang ini, ya itulah yang akan terjadi. Oleh karenanya kita harus bersiap terus ya. Jadi dulu kita ingat, mungkin kamu juga masih ingat kali ya, waktu dulu itu zamannya disket gitu ya. Disket itu ya bagaimana supaya kita bisa mengcopy file gitu. Terus tapi kemudian tiba-tiba sudah berubah makin lama makin kecil, makin kecil, makin kecil gitu. Itu teknologi dan kita memang berada di dunia yang kita harus mengikutinya secara terus-menerus. Revolusi industri terus berlanjut, revolusi teknologi informasi dan lain sebagainya. Sekarang pun sudah bukan lagi 4.0 tapi 5.0 di Jepang. Itu hampir sebagian besar yang dilakukan manusia itu sudah digantikan dengan teknologi. Jadi sudah robot-robot yang itu melakukan. Nah, sehingga tadi ketika kita tidak mampu menjadikan sosok yang berbeda dibandingkan dengan yang lainnya, maka kita tidak akan terlihat apa-apa dan bahkan bisa digantikan oleh manusia lain atau bahkan oleh mesin ya. Nah, PR kita juga pada saat-saat ini adalah bagaimana terkait dengan dampak globalisasi. Tadi mungkin juga sudah disampaikan oleh Pak Iip terkait dengan pentingnya kita menjaga keutuhan NKRI. Bagaimana kemudian sekarang kerusakan moral di mana-mana ya. Kalian gampang saja kan mau mengakses sesuatu yang negatif, gampang banget ya. Karena mengakses yang positif juga gampang, yang negatif juga sama gitu. Nah, oleh karenanya kita yang sebetulnya harus mampu untuk menyaring semua itu gitu ya. Kemudian juga belum lagi kerusakan lingkungan, belum lagi sekarang dampak COVID-19 membuat, saya sebetulnya merasa bahwa kalian ini tidak diuntungkan dengan kondisi yang ada ya. Jadi dulu orang-orang kan nggak mau tuh, paling males nih kalau di awal tahun itu nanti takut diapa-apain sama kakak kelas gitu ya, dalam tanda kutip di ospek-ospek gitu, aku nggak suka segala macam gitu ya. Tapi ternyata gitu, ketika kita mengalami pandemi COVID-19, kita merasa bahwa hal seperti itu kok dirindukan gitu ya. Hal seperti itu kok ada pentingnya juga gitu. Nah, oleh karenanya memang kita harus mengikuti situasi yang ada. Kita adalah makhluk yang adaptif, sehingga kita yang harus menyesuaikan dengan keadaan, bukan artinya bahwa kita hanya berdiam diri, hanya bisa mencaci maki, tapi do something, lakukan sesuatu. Nah, kamu lahir di mana? Jadi banyak yang mengatakan orang anak-anak muda zaman sekarang itu kamu milenial, sesungguhnya enggak. Sekarang itu sudah generasinya generasi Z gitu. Ketika kalian lahir tahun 96 sampai dengan 2010, itu berarti kalian itu sudah generasi Z. Nah, kalau yang lahir seperti ada di rumah, adik Arka ya, anak saya yang bungsu. Nah, anak saya yang bungsu itu sudah generasi Alpha gitu, sudah beda lagi. Jadi penamaan milenial gitu itu sudah seharusnya diganti dengan generasi Z saja gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, jumlah penduduk muda yang besar dapat menjadi potensi kekuatan, tapi dapat juga menjadi sumber kelemahan, tergantung pada bagaimana mereka dipandang, diperlakukan, dan juga dipersiapkan. Jadi, saat ini pendidikan mengarahkan kalian agar supaya kalian
nanti akan diperlakukan dan dipersiapkan sehingga kalian layak untuk dipandang. Nah, begitu ceritanya. Oke, lalu apa yang harus dilakukan pemuda? Tentu yang pertama adalah untuk mencapai generasi emas tadi yang disampaikan oleh Pak Iip adalah kita harus menyeimbangkan semua dari mulai IQ, EQ, PQ dan juga SQ. Apakah itu IQ? IQ itu artinya nutrisi pada otak. Jadi kenapa kalian sekolah? Karena otak kalian tuh perlu diisi dengan nutrisi, ya kan? Dengan apa? Dengan ilmu, dengan literasi dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan EQ? EQ artinya adalah nutrisi untuk hati. Bagaimana kemudian kita saat ini pada masa pandemi misalkan mau bergerak membantu tetangga kita gitu ya. Terus bagaimana kemudian juga kita mampu untuk beretika, etiket yang baik gitu ya. Ini masuknya ke ranah akhlak. Jadi ketika ada yang bertanya mungkin begini, apa sih Kakak Atalia bedanya etika dan etiket? Jadi sesungguhnya begini, kalau etika itu adalah sesuatu yang baik, seperti gini, baik benar gitu ya, salah atau betul, itu masuknya ke ranah etika. Tapi kalau etiket itu lebih kepada sopan santun begitu, sesuatu yang bisa dilihat, cara makan, cara berpakaian, cara berbicara, itu etiket gitu ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita belajar bagaimana menempatkan diri. Nah, akhlak itu adalah juga bagaimana kita menempatkan diri pada situasi dan kondisi yang sesungguhnya membutuhkan peran kita yang berbeda-beda seperti itu ya. Jadi misalkan kamu sama orang tua cium tangan, gitu ya, sama guru cium tangan nih, kalau dalam masa pandemi sama guru tuh harus cium tangan dong gitu ya, supaya kalian sopan kepada guru misalkan begitu. Tapi kan nggak bisa kalian seperti itu sama teman-teman. Nah itu jadi penempatan itu adalah bagian juga dari akhlak. Nah kemudian tidak saja itu, bahwa hidup itu akan hampa ketika kita tidak dekat dengan Sang Pencipta. Oleh karenanya SQ ini adalah nutrisi jiwa. Bagaimana kemudian jiwa kita dipenuhi dengan kedekatan kita kepada Yang Maha Kuasa, dengan ibadah dan lain sebagainya. Termasuk jangan lupa bahwa ketika IQ kita penuhi, EQ kita penuhi, SQ kita penuhi, tapi ternyata kita ringkih gitu, kita gampang sakit. Artinya bahwa PQ pun penting. Karena kalau badan kita sehat, maka insya Allah kita juga akan mampu untuk melakukan semuanya dengan lebih baik. Kita bisa ibadah dengan baik, kita bisa mencari ilmu dengan baik ya. Kita juga bisa kemudian kita melakukan berbagai kegiatan juga dengan lebih baik lagi. Nah, alhamdulillah mungkin tadi juga sudah ada narasumber yang menyampaikan terkait dengan Jabar Masagi. Jadi kita memahami bahwa yang paling penting dalam kehidupan itu ada keseimbangan. Termasuk di dalamnya adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter di Jawa Barat itu didukung dengan sebuah program namanya Jabar Masagi. Nah, Jabar Masagi ini juga keseimbangan, niti surti, niti harti, niti bukti, niti bakti, dan lain sebagainya. Jadi semua karakter itu diseimbangkan, religiusnya, karakternya, fisik, mental, kecerdasannya, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke ranah pramuka ini. Ini kalau lihat bapak-bapak di layar, ini adalah Badan Pawal. Mungkin kalian juga sudah pernah mendengar, atau kalian mungkin yang aktif di pramuka sampai dengan SMP kemarin, kalian akan tahu ini adalah Bapak Pandu sedunia. Di tahun 1857, beliau mendirikan organisasi kepramukaan, organisasi kepanduan sedunia gitu. Pertama kali pada waktu itu. Nah, apa yang digelorakan adalah semangat Trisatya dan juga Dasa Dharma. Ini untuk melahirkan gerakan pramuka sebagai pembinaan karakter anak bangsa melalui nilai-nilai luhur. Mungkin juga sudah pada tahu apa nilai-nilai luhurnya itu. Nih ya, ini Dasa Dharma Pramuka. Dan melalui cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang pada sama manusia, patriot yang sopan dan satria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan juga perbuatan. Kalau kita ngapalinnya, ingetin ya dari zaman dulu nih, Taci, Papa, Rera, Hedi, Desu, nah, seperti itu untuk ngapalinnya ya. Nanti siapa tahu ketika pelaksanaan pramuka pertama kali di sekolah kalian, nanti kalian akan ditanya, Dasa Dharma Pramuka, ayo kita ngapalin sama-sama. Nah,
pada 9 Maret 1961 dulu itu sebelumnya itu banyak sekali muncul organisasi kepanduan. Pada 9 Maret 1961 Presiden Soekarno melalui pidatonya menyatakan bahwa seluruh organisasi kepanduan melebur menjadi satu, digantikan dengan pramuka. Jadi pramuka ini adalah sebuah organisasi kepanduan yang sangat didukung oleh luar biasa oleh Bapak the founding father kita, begitu ya, untuk dijadikan sebagai acuan gitu, bagaimana pelaksanaan kepanduan dilakukan di seluruh jejaring di anak-anak muda kita, gitu ya. Nah, kemudian apa itu gerakan pramuka? Mungkin ini kan adik-adik sudah terbiasa lah dengan mendengar pramuka. Kita refresh lagi saja ya. Jadi pramuka itu adalah sebuah gerakan yang merupakan pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi kaum muda Indonesia. Membentuk setiap anggotanya memiliki kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun NKRI, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Nah, ini kita lihat dasar hukumnya. Jadi ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka. Nah, termasuk kenapa sih kok harus ada ekskul wajib? Oh ya, karena sudah ada Permendikbudnya sejak tahun 2014 nomor 63 ya, tentang ekskul wajib pendidikan kepramukaan. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang turut serta mendukung terkait dengan pemenuhan dari upaya kita menyelaraskan ya ekstrakurikuler yang ada di sekolah-sekolah pada saat ini. Nah, kita akan lihat bahwa ini jenis keanggotaan. Jadi kalau seandainya banyak juga yang bertanya, pramuka siaga itu apa sih? Oh, berarti usianya adalah sekitar 7 sampai dengan 10 tahun. Penggalang, oh 11 sampai dengan 15 tahun. Penegak, oh berusianya 16 sampai dengan 20 tahun. Pandega, oh 21 sampai dengan 25 tahun. Termasuk juga ada namanya anggota dewasa yang terdiri dari mereka-mereka yang mengikrarkan diri begitu untuk menjadi pembina atau juga pelatih pramuka. Nah, kita akan lihat ada apa sih di pramuka tuh kok saking apa ya? Kok harus banget sih gitu ikut pramuka gitu. Atau kok kenapa sih sampai Presiden Soekarno saja mendorong dengan luar biasa gitu ya. Terus kenapa sih kok pramuka itu ada di seluruh dunia gitu. Jadi yang paling keren itu nanti kalau ada jambore dunia gitu, mungkin satu masa ada salah satu di antara kalian yang akan mewakili Indonesia ke tingkat nasional, ke tingkat dunia gitu ya. Nah, kita belajar Bapak sepertinya ada gangguan teknis di Kakak Atalia ya, tapi dengan kita mencoba nanti menyambungkan kembali dan kita juga mencoba untuk memahamkan kembali kepada semua responden yang sudah ada di sini. Sebenarnya saya informasikan juga kalau Pak Iip ini adalah kakak Iip ini adalah pramuka sejati yang saya pahami ya. Kenapa? Karena beliau itu aktif pramuka dari sejak SD sampai perguruan tinggi. Saya paham betul beliau itu kenapa disebut kakak, dan itu memang beliau adalah pramuka sejati. Sampai di perguruan tinggi karena kebetulan saya di kelas beliau tuh tetap eksis dalam kegiatan kepramukaan, makanya begitu paham hatam tentang pramuka ini ya. Yang harus kita kaji tentunya KIIP bukan bagaimana kita berpakaiannya ya mungkin ya, tapi bagaimana kita mencoba untuk menginternalisasikan nilai-nilai kepramukaan dalam kehidupan kita. Karena nyatanya kepramukaan sangat syarat dengan nilai. Di mana kepramukaan itu kunci dari ekskul yang ada ya. Jadi
di dalam kegiatan kepramukaan ada paskibranya, ada PMR-nya, kemudian ada tata boganya, terkait ya, ada religiusnya, di mana dengan buku sakunya itu, nah dinilai, dilihat kecakapannya sampai mana. Nah, jadi kalau tadi Kakak Atelia menyampaikan bahwa generasi muda sekarang tidak cukup dengan memahamkan, tapi harus literat dengan semua kecakapan yang ada. Nah, mungkin Kakak Iip bisa menambahkan, karena beliau adalah pramuka sejati dan saya paham betul. Nah, oke. Nah, dari kita nanti akan coba lagi ya. Kakak Atalia sudah bisa bergabung dengan kami ya. Kami sangat menunggu informasinya. Iya, mangga Kakak dilanjutkan. Iya, aduh ternyata memang kadang-kadang sinyal ini tidak bisa bersahabat ya. Jadi tiba-tiba mati tadi. Mohon maaf ini teman-teman menunggu. Baik, saya sambil lanjutkan ya. Jadi banyak sekali sebetulnya kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Membuat simpul dan tali temali juga begitu ya. Kemudian juga kegiatan berkemah di alam terbuka, jambore nasional apalagi. World Scout Jambore tadi sudah saya sampaikan, pesta siaga dan lain sebagainya. Termasuk di Jawa Barat ini sudah ada juga program namanya Gembira, Gemar Menanam bersama Insan Pramuka. Nah, ini gerakan-gerakan ini adalah bagaimana upaya supaya kita juga menyesuaikan dengan kondisi yang ada ya. Nah, jadi yang dipelajari itu selain yang tadi ya, ada juga kegiatan inovatif di masa pandemi. Dari mulai membuat film pendek, ini kerjasama dengan BPOM ya kemarin ya, jadi bagaimana kita mengenalkan makanan sehat dan aman gitu, berarti jajanan juga kan harus yang aman. Nah itu kita kerjasama dengan BPOM, mudah-mudahan dalam waktu dekat itu bisa diumumkan nanti insya Allah bulan Agustus ya. Nah ulang tahunnya Pramuka Indonesia itu tanggal 14 Agustus ini. Jadi teman-teman juga mungkin nanti kita akan bersama-sama untuk melaksanakan ya gebiarnya gitu di Jawa Barat ini supaya betul-betul ruh pramuka itu bisa kita rasakan bersama. Kemudian juga ada lomba literasi sagasitas, kemudian juga ada permainan pramuka secara virtual karena tadi ya agak repot sekali sekarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan outdoor, apalagi PPKM-nya sekarang darurat ya. Artinya ya kita harus betul-betul mampu untuk menjaga protokol kesehatan dengan maksimal. Lalu kemudian juga, nah ini ada sebelum vaksinasi dilakukan secara nasional gitu ya, juga vaksinasi pramuka juga sudah dilakukan di Kota Cimahi gitu. Alhamdulillah, terima kasih Distrik juga kemarin di beberapa sekolah juga sudah melakukan, mudah-mudahan bisa lebih merata lagi vaksinasi untuk siswa-siswi SMA lah khususnya seperti itu. Nah, ini Jambore on the Air. Ini pertemuan pramuka melalui media komunikasi pesawat radio, komunikasi amatir. Kemudian juga ada Joti. Ini Joti itu Jambore on Internet. Ini pertemuan pramuka melalui media komunikasi internet. Ada Gembira, tadi sudah disampaikan. Ada Sabda Bu Cinta. Waduh, bukan saya yang bersabda, tapi singkatan lagi. Sungai bersih dan asri, Citarum keren, serta tertata. Ini dari Kuarda Jabar. Terus kemudian juga ada apa? Lipstick. Lipstick itu juga bukan lipstick yang suka kita lihat gitu ya, tapi juga adalah singkatan dari lingkungan permai dengan sedikit plastik. Nah, saya berharap nih teman-teman, nih adik-adik ya, ini bisa ikut serta terlibat dalam kaitannya dengan lipstick khususnya, karena itu adalah di lingkungan sekitar kita. Nah, kemudian juga, nah ini ada program tingkat SMA, SMK, ya tadi ya, karena penting sekali ada pelatihan-pelatihan yang sebetulnya kalau kondisinya sudah memungkinkan, kita akan lakukan kegiatan-kegiatan bersama lagi gitu ya, meskipun dengan sepertinya kita ada hambatan teknis juga ya di tempatnya Kakak Atalia ini, dan kita juga memang tetap menunggu, tapi dalam keadaan menunggu kita juga tetap mencoba untuk mengelaborasi apa yang sudah disampaikan oleh Kakak Atalia tentang bagaimana nilai-nilai kepramukaan di dalam kedaruratan COVID-19 ini. Ternyata apa yang sudah dicapai oleh Kuarda Jawa Barat itu tidak melangkahkan surut bagaimana kegiatan kepramukaan tetap dijalankan dengan berbasis IT. Dengan adanya berbagai lomba, dengan adanya akronim-akronim yang tentunya akan membuat anak mudah mengenal dan akhirnya tahu. Karena mungkin dalam kegiatan ini kenali dulu, pahami, baru kita implementasikan.
Nah, jadi dengan menggunakan lipstick atau dengan tadi Ibu Cinta dan sebagainya sebagai akronim yang sebenarnya syarat dengan nilai, itulah yang kreatif, inovatif bagaimana mengembangkan nilai kepramukaan dalam keseharian, gitu ya. Nah, untuk anak-anakku semua, ini pramuka-pramuka di Jawa Barat ya, kita tetap semangat dengan kondisi seperti ini bukan berarti kegiatan kepramukaan, khususnya nilai-nilai kepramukaan menjadi surut. Tetapi justru di sinilah kita bagaimana membuktikan kalau kepramukaan ini menjadi satu pendidikan yang menjadi dasar bagi kegiatan ekstrakurikuler yang ada di satuan pendidikan, gitu ya. Mungkin boleh Kakak Iip memberikan suatu gambaran bagaimana sih seharusnya nilai-nilai kepramukaan itu diimplementasikan di dalam satuan pendidikan. Saya persilakan Kakak Iip. Mudah-mudahan Kak Atalia segera bergabung lagi. Jadi adik-adik, poin pentingnya jangan menganggap pramuka itu tidak banyak kegiatan. Tadi Kak Atalia sudah melihat berbagai aktivitas kegiatan itu ada. Berbagai kesibukan itu bisa dilakukan tapi bermanfaat. Jadi apa program-program dari Warda Jabar tadi saya disampaikan, saya sangat apresiasi ke Kak Atalia begitu gercep ya, jadi cepat langsung mengendalikan kepramukaan di Jawa Barat ini agar efektif. Dan saya paham bahwa ini juga dipersiapkan untuk adik-adik begitu. Jadi ketika adik-adik gabung di bus depan di sekolah masing-masing, nanti adik-adik bisa berkoordinasi, berkolaborasi, jadi aktivitasnya bisa dilaksanakan. Kalau saya pribadi gitu ya, saya betul-betul merasakan dibesarkan dan didewasakan oleh gerakan pramuka sehingga hari ini saya bisa menjadi seperti ini begitu. Karena memang apa yang disampaikan oleh Ibu Moderator, saya itu dari siaga, penggalang, penegak, pandega, pembina itu mengikuti sampai kepada pelatih. Jadi tahapan-tahapan itu saya lakukan dan saya rasakan betul nilai kemanfaatannya, nilai kebermanfaatannya. Mudah-mudahan ini juga bisa diikuti oleh adik-adik, tidak rugi. Pasti ada keuntungannya, ada kebermanfaatannya. Ibu sudah bergabung Manawi? Sudah nyam? Sudah, silakan. Ya baik, terima kasih untuk ada Pak Iip ini ya. Karena Pak Iip ini sebetulnya pramuka bagi Pak Iip itu sudah menjadi darah dan gitu. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi program di Warda Pramuka Jawa Barat ini adalah dukungan dari pemerintah, alhamdulillah begitu ya, terkait dengan setiap tanggal 14 menggunakan seragam pramuka. Harapannya tadi semakin banyak orang yang tidak semakin banyak orang yang mengenal lebih dekat tentang pramuka. Bahkan saya juga dorong kepada anak-anak muda gitu ya, ketika kamu melakukan kampanye positif gitu, misalkan kalian membantu orang yang nyebrang, misalkan kalian membantu tetangga gitu ya, atau bahkan saat ini masa pandemi misalkan kalian membantu mengirimkan makanan, satu kotak makanan kepada tetangga, gunakan kacu pramuka gitu. Kenapa? Itu adalah bagian upaya kita untuk mensosialisasikan gerakan kebaikan gitu. Jadi menunjukkan bahwa setiap pramuka itu mereka memiliki nilai-nilai positif yang memberikan dampak bagi orang lain gitu kan. Nah kemudian juga tentu karena teknologi informasi menjadi satu hal yang sangat penting sekali begitu, karenanya kita juga akan mendorong hadirnya pusat informasi dan teknologi digital yang insya Allah dalam waktu dekat akan ada aplikasi pramuka yang bisa dipergunakan oleh kalian juga untuk seluruh warga masyarakat Jawa Barat dan juga Indonesia kalau memang perlu begitu ya, bahwa apa yang kita lakukan, kebutuhan kita termasuk buku saku dan sebagainya itu ada nanti di aplikasi digital pramuka kita. Nah, lalu apalagi banyak sekali, termasuk saya juga terima kasih banyak kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat karena khusus mahir dasar bagi Kepsek juga sudah mulai berlangsung begitu, mudah-mudahan akan menumbuhkan semangat kepramukaan justru juga dari para pimpinan-pimpinan sekolah gitu. Ketika pimpinannya memahami terkait dengan pentingnya pendidikan karakter melalui kepramukaan begitu ya, maka insya Allah itu pun akan ditularkan kepada peserta didik yang ada di lingkup wilayah kerjanya. Nah lalu ini sedikit karena saya masih punya waktu 5 menit ya.
Baik, selanjutnya adalah inspirasi bisa datang dari mana saja. Ternyata di Kabupaten Cianjur ini sudah ada penguatan karakter prasiaga pramuka. Jadi prasiaga itu adalah di bawah usia SD ya. Jadi kalau anak TK gitu, nah itu sudah bisa mereka juga didorong untuk menjadi prasiaga pramuka, diperkenalkan dengan sesuatu yang fun, dengan cara bermain, kekemahan dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah di Kota Bogor juga ada TV Pramuka, di Kabupaten Tasikmalaya juga ada TV Camp, kemudian juga ada pembentukan kampung pramuka ini yang keren. Kemudian juga sudah ada kuaran ya di 6 kuaran itu sudah ada kampung pramukanya. Kemudian juga ada tanaman bunga dalam lahan atau tabulapot juga dan lain-lain. Di Kota Bandung juga ada Kang Pisman, sebenarnya ini program pemerintah, tapi juga dititipkan kepada pramuka, karena dianggap pramuka ini bisa menjadi penggerak juga begitu di masyarakat, khususnya di remaja-remaja seperti kalian. Di KBB ada Saka Pariwisata, jadi pariwisata ini kan membutuhkan pemandu wisata ya. Nah, mereka bekerjasama dengan pramuka sehingga para pramuka ini juga bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari menginformasikan, mengedukasi masyarakat, termasuk juga kemudian menjaga, terus serta menjaga dari tempat wisata yang ada di Jawa Barat ini. Di Kuartet Cirebon juga ini pionir dalam mengaktifkan gugus depan. Ini sih lebih fokus lagi bagaimana supaya gugus depan ini juga tetap bersemangat gitu. Karena ada beberapa gugus depan yang semangatnya sedang mengendur gitu ya, sudah mulai apalagi masa pandemi. Nah, makanya mereka mengaktifkan yang namanya adalah registrasi gitu, registrasi secara online setiap tahunnya supaya akan terus terjaga semangatnya. Kemudian juga kaitan dengan penanggulangan bencana itu banyak sekali dilakukan di beberapa wilayah, itu ada para layang, ada selam, ada terjun payung dan lain-lain, itu kita dorong sedemikian rupa juga karena pada saat kejadian-kejadian secara nasional ternyata teman-teman ini dari Kuarcap dan termasuk juga dari Kuarda ini turun secara langsung untuk penanggulangan bencana nasional gitu ya. Jadi pada saat terjadi pada waktu itu ada kapal yang karam, kita juga mengirimkan delegasi ke sana untuk membantu bekerja sama dengan tim SAR gitu ya. Lalu akan bisa dilakukan di masa pandemi, mungkin ini adik-adik juga bingung. Terus masa pandemi ngapain dong gitu kan? Kelihatannya yang namanya pramuka itu outdoor banget gitu. Kok sekarang kayak begini misalkan gitu ya. Nah, oleh karenanya sebetulnya dimanapun kalian berada, kalian bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar selain bagi diri sendiri. Kalau bagi diri sendiri, ya kalian di rumah itu adalah bela negara kalian gitu ya. Kalian kemudian banyak melakukan kegiatan produktivitas, kreativitas di rumah, itu adalah bela negara kalian. Kalian nggak nongkrong-nongkrong di pinggir gang, itu adalah bela negara kalian gitu ya. Nah, tapi juga kalian harus punya manfaat kepada masyarakat sekitar. Seperti yang dilakukan oleh Pramuka Peduli ini di 27 kota kabupaten, mereka melakukan penyemprotan disinfektan di RT-RT. Kemudian juga memberikan bantuan sembako, kemudian juga di masa PSBB tentu saja sosialisasi prokes 5M. Nah, ini penting sekali. Saya senang di lapangan itu kadang-kadang ya anak-anak muda itu di wilayah sendiri tidak banyak-banyak, mereka cuma 2 orang saja, mereka keliling gitu dengan toanya menyampaikan terkait prokes gitu. Termasuk juga yang saya agak merinding itu karena ternyata anak-anak muda kita ini membantu PKK, Karang Taruna dan lain sebagainya untuk menyebarluaskan informasi mengenai isoman dan juga karantina yang saat ini sedang didorong oleh pemerintah agar supaya apa? Agar supaya penyebaran COVID-19 ini tidak kemana-mana gitu. Jadi ketika ada satu kasus, juga ada namanya tim tracing gitu ya. Tim tracing ini terdiri dari LPM, PKK, Karang Taruna yang mereka akan menjadi penjembatan kepada pusat informasi, yaitu kepada puskesmas atau juga kepada Satgas COVID yang ada di desa atau kelurahan. Nah kemudian juga ini karena Pramuka adalah duta perubahan perilaku, oleh karenanya juga bekerja sama untuk sosialisasinya dengan Satgas COVID-19. Gitu. Itu saja mungkin yang ingin Bunda sampaikan. Jadi mari kita bangga menjadi pramuka. Jadilah pramuka yang inovatif, adaptif, solutif, dan insya Allah apapun yang nanti kalian akan dapatkan dari pramuka akan membuat kalian menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadilah seperti Pak Iip. Nah, Pak Iip ini adalah Kepala Biro Kes Bangpol, bayangkan. Padahal beliau adalah pramuka sejati,
sehingga beliau adalah mampu untuk menggelorakan semangat pramuka dalam setiap kinerjanya di masa yang akan datang. Itu saja mungkin yang ingin Bunda sampaikan. Ada 2 video yang ingin Bunda tayangkan. Yang pertama adalah dari Kakak Raffi. Nah, kita satu lagi dari Kakak Hamis. Ini sebenarnya banyak, tapi saya munculkan 2 saja. Yeay, baik. Jadi kampanye positif kita sekarang adalah pakai kacumu. Hashtag pakai kacumu. Jadi kalau nanti adik-adik melakukan kampanye positif, jangan lupa pakai kacu. Pantun terakhir saja, Bu Tini. Dulu sulit belajar matematika. Cakep. Sekarang kok jadi bisa? Cakep. Yuk bergabung. Betul. Jadi generasi hebat untuk kemajuan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Atalia, Kakak Atalia. Kuacap Jabar ini.